Orang yang bisa melihat jin adalah orang yang diganggu jin. Bukan kesaktian, tapi orang kesakitan. Ya, jadi orang yang sakti itu orang sakit. Orang yang kebal itu orang sakit, bukan orang sakti. Apalagi ruqyah lewat foto, itu nggak ada. Ya. Anakku sakit Pak Ustadz, minta fotonya. Dikasih fotonya, dia lihat. Ini ada kuntilanaknya ini. Ada yang meluk di belakangnya anak kecil nih, suka berat kan punggungnya. Oh, dia terawang lewat foto. Itu tidak dibenarkan menurut syariat kita. Kalau kita mau kaji perbedaan antara memohon kesembuhan dan memohon perlindungan itu berbeda. Contoh singkatnya begini. Ketika kamu sakit, yang kamu melakukan perlindungan atau melakukan ikhtiar kesembuhan. Ikhtiar kesembuhan. Kenapa demikian? Karena memohon perlindungan berlaku sebelum penyakit itu terjadi. Paham sampai sini? Paham ya? Maka yang lebih tepat kita ambil madhab pemikiran, definisi yang disampaikan oleh Dr. Said Ahmad Abduh hafizahullah. Beliau guru kami di Mesir. Beliau menyimpulkan dari sekian banyak tadi bahwa ruqyah secara istilah adalah kalimatun mafhumatun masyru'atun tuqalu ala sabilid du'ai fi hadrati maridin raja asy-syifa. Saya ulangi. Ruqyah adalah secara istilah menurut Dr. Said Ahmad Abduh kalimatun mafhumatun masyru'atun tuqalu ala sabilid du'a fi hadrati maridin raja asy-syifa. Kita terjemahin dikit-dikit ya. Antum kan udah bagus nih bahasa Arabnya. Kalimatun, apa makna kalimat? Ya, untayan kata. Untayan kata. Kalimatun. Mafhumatun. Mafhum, yang bisa dipahami oleh diri kita dan orang lain. Bukan diri kita doang, tapi untuk orang lain juga harus paham. Karena kalau kita sendiri yang paham, selain bahasa Arab ya, misalkan pakai bahasa Sunda, yang kita ruqyah orang Jawa, gak bisa bahasa Sunda, yang paham kita doang. Nah itu ruqyah yang demikian harus dihindari, khawatir di dalamnya ada su'udzon, ada penyimpangan-penyimpangan dari orang yang tidak memahaminya. Paham ya? Jadi harus mafhumatun, masyru'atun, sesuai dengan syariat Islam. Tuqalu ala sabilid du'a, yang dibaca dengan cara berdoa fi hadrati maridin, di hadapan orang yang sakit langsung. Artinya ruqyah lewat online, lewat telepon itu kurang tepat. Tapi boleh selama ruqyahnya sesuai dengan syariat masyru'ah. Apalagi ruqyah lewat foto, itu nggak ada ya. Anakku sakit Pak Ustadz, minta fotonya. Dikasih fotonya, dia lihat. Ini ada kuntilanaknya ini. Ada yang meluk di belakangnya anak kecil nih, suka berat kan punggungnya. Oh, dia terawang lewat foto. Itu tidak dibenarkan menurut syariat kita. Karena orang yang bisa melihat jin adalah orang yang diganggu jin. Bukan kesaktian, tapi orang kesakitan. Ya, jadi orang yang sakti itu orang sakit. Orang yang kebal itu orang sakit, bukan orang sakti. Itu harus diruqyah. Ada yang di sini bisa lihat jin? Coba, Cung. Oh, Ustaz, Anda bisa lihat jin nih. Apa ini kelebihan? Iya, kelebihan. Kelebihan penyakit. Ya. Nanti kita bahas lebih dalam supaya lebih paham ciri-ciri orang yang diganggu jin sama yang bukan. Begitu ya. Next, kita lanjutkan dulu yang tadi. Raja asy-syifa. Kita berdoa di hadapan orang yang sakit, memohon apa? Kesembuhan. Gimana kalau kita mohon perlindungan? Boleh apa tidak? Boleh, tetapi termasuknya ilajul Qur'ani, pengobatan dengan Al-Quran, bukan ruqyah. Karena ruqyah dilakukan untuk memohon
kesembuhan, bukan memohon perlindungan. Ini menurut madhabnya Dr. Sa'ad Said Ahmad Abduh. Maka ruqyah ini sebetulnya kalau kita perhatikan nanti terpecah menjadi dua bagian besar cara meruqyah syar'iyah atau ruqyah yang sesuai dengan syariat. Contoh, ada orang datang ke dia, Pak Ustadz, saya mau diruqyah. Oh ya udah, saya bacain Quran dulu ya. Kalau kamu muntah-muntah, kamu kerasukan, berarti kamu ada jinnya. Artinya dia menjadikan ruqyah itu diagnosa atau menjadikan ruqyah itu sebagai wasilah mengetahui orang ini ada gangguan jin atau tidak. Paham? Ini cara yang pertama. Al-Madrasah Al-Qadimah. Dan ini juga banyak ulama yang membenarkan cara ini, di antaranya Syekh Wahid Abdul Salam Bali hafizahullah. Selain itu ada Syekh Abdul Barra Al-Ma'ani. Adapun cara yang kedua yaitu Al-Madrasah Al-Hadithah, metodologi yang terbaru, yakni memisahkan antara pengobatan dengan perlindungan. Artinya apa? Orang-orang yang melakukan ruqyah dengan cara ini, dia bisa menyimpulkan orang yang datang kepadanya sakit atau tidak dengan melihat ciri-ciri gangguan jin atau gangguan sihir yang ada pada pasien yang datang kepadanya. Jadi nggak di ngajiin dulu, Pak Ustadz, saya ini kok sakit kepala ya, sering mimpi buruk, kok saya ini sering jalan-jalan di dalam hutan misalkan, atau dikurung di sebuah ruangan. Ya nanti kita kaji lebih dalam dari ciri-ciri orang yang diganggu jin. Tidak sekarang. Ya, ini sebagai contoh singkat saja. Lalu Pak Ustadz itu menanyakan lagi hal-hal yang berkaitan dengan gangguan jin, sehingga terkumpullah data dan Ustadz tersebut bisa menyimpulkan, oh kamu gangguan jin, kamu perlu diruqyah, baru diruqyah. Bukan diruqyah dulu baru ketahuan gangguannya, tetapi ditanya dulu, didiagnosa kayak dokter lah, kamu sakitnya apa, keluhannya apa, aku pusing dok udah berapa hari, begitu kan. Jadi peruqyah itu adalah dokter juga, dia tabib juga. Artinya harus bisa memetakan penyakit pasien yang datang kepadanya. Nah antum ini di waktu yang singkat harus belajar itu, sekalipun belum maksimal misalkan. Jadi saya titipkan kepada antum semua ini kail-kailnya saja. Antum nanti cari umpan sendiri, antum cari ikan sendiri. Di mana? Di perjalanan antum ke depan. Paham ya? Tapi ini asas antum supaya antum paham dan tidak menyalahkan orang yang melakukan cara pertama. Ente kok ruqyahnya gitu sih, ngaji dulu baru menentukan penyakitnya. Sebetulnya cara pertama pun tidak salah. Betul cara ruqyahnya selagi di dalamnya apa? Memohon kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala.